Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majlis yang ke-72. Tayyib. Pada pembahasan yang telah lewat, kita telah menyebutkan muqaddimah, pendahuluan dari pembahasan al-janaiz ini, dan kita sudah sebutkan beberapa kerangka pembahasan. Yang pertama adalah ma yajibu 'alal marid, apa yang wajib bagi orang yang sakit, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, adab-adab dalam mentalkin orang yang sakit, ya. Adab-adab dalam mentalkin orang yang sekarat, talqin al-muhtadar. Kemudian yang ketiga, ma'alal hadirina ba'dal maut, apa yang wajib dilakukan oleh orang yang hadir setelah kematian. Naam. Ini 3 sub pembahasan. Kemudian yang keempat, ma yajuz lil hadirin wa ghairihim, apa yang dibolehkan bagi orang yang hadir setelah kematian. Sudah 4 kita bahas, ya. Ya, sekarang kita masuk pembahasan pendahuluan yang kelima. Ma yajibu ala aqaribil mayyit. Kemarin di papan tulis sudah saya tulis, ya. Apa yang wajib dilakukan oleh kerabatnya si mayyit. Iya. Yang pertama, wajib bagi kerabat si mayyit ketika sampai berita kematian keluarganya atau dia menyaksikannya, baik dia tidak menyaksikannya, menerima berita kematian kerabatnya, atau dia menyaksikan kematian kerabatnya, ini kewajiban dia yang pertama as-sabru wa ridha bil qadar. Dia wajib untuk bersabar dan ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Taib. Karena
namanya kematian itu suatu perkara yang pasti. Ini bisa dilihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Kalimat minal bisyai'in minal khawfi, sedikit saja. Karena banyak rasa takut itu banyak manusia tidak akan mampu memikulnya. Makanya Allah memberikan ujian kepada manusia itu sedikit saja rasa takut, bukan juga terus menerus. Kalau orang ditimpa rasa takut terus menerus, tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Kalau antum takut pagi, siang, sore, malam selama setahun saja, itu sudah membinasakan orang. Tapi Allah mempertakuti hambanya, menimpakan pada mereka rasa takut sedikit saja. Itu ujian. Walju, sedikit rasa lapar. Tidak lapar terus, iya kan? Sedikit saja diuji. Wa naqsin minal amwal, demikian pula kurangnya harta. Wal anfus, di antara ujian Allah yang sesuai dengan pembahasan kita, wal anfus, dan hilangnya jiwa, kematian. Was samarat, jadi asyahid pada ayat ini di sini wal anfus, ya, kematian. Was samarat, yakni kurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, namun dari seluruh ujian itu kata Allah, berikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Bagaimana orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, itu mereka kalau ditimpa musibah mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ayat ini anjuran Allah Subhanahu wa taala sendiri pada ayat ini untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah. Ya, seorang yang mengucapkan kalimat ini Allah ganjar mereka dengan pahala. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang berhak mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan berhak mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Iya. Mendapatkan hidayah. Ini yang pertama, ya, wajib bersabar. Dan ada hadis yang lain, ya. Ada hadis yang lain, kisah tentang seorang wanita yang tertimpa musibah, anaknya meninggal dan dia menangis di sisi kubur. Kemudian Nabi berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dalil menunjukkan bahwa wajib bersabar. Ya, cuma perempuan ini karena dia tidak kenal Nabi, dia katakan, ilaika anni, pergi kamu dari saya, karena kamu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa saya. Lam ta'rifhu, dia tidak tahu kalau itu Nabi. Maka setelah Nabi pergi, dikatakan kepadanya, yang menegur anti tadi itu Nabi SAW. Maka dia pun kaget, mithlul maut, seperti dia mati, ya. Maka dia mendatangi rumah Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni lam a'rifka, saya tidak mengenalmu. Maka Nabi SAW berkata, inna sabra inda awalil musibah. Dalam lafaz yang lain, inna sabra inda sadamatil ula, ya. Sesungguhnya kesabaran itu, kata Nabi, sebenar-benarnya yang namanya sabar adalah pada hantaman musibah yang pertama. Itu hakikat kesabaran. Inda sadamatil ula, ketika hantaman pertama, ketika awal kali kita menerima berita, ketika awal kali kita menyaksikan. Iya. Adapun bersabar setelah dia mengomel, marah, setelah dia memuaskan dirinya, itu bukan sabar lagi. Lalu dia berkata, ya, qadarullah, setelah dia marah, ya. Jadi dilihat kesabarannya orang itu di awal kali dia ditimpa musibah. Pas dia terima berita, bagaimana sikap dia menerima berita itu di awal kalinya. Adapun setelah dia teriak, marah, atau dia menunjukkan ekspresi bahwa dia betul-betul tidak suka dengan hal itu, setelah itu baru dia berkata qadarullah, sudah puas. Bukan sabar itu. Yang namanya sabar awalnya dilihat. Iya. Dan meninggalnya seorang anak seperti dalam hadis ini itu pahalanya besar sekali, ya, karena memang berat sekali orang yang meninggal anaknya. Orang yang meninggal anaknya itu berat sekali, tapi pahalanya banyak sekali disebutkan dalam hadis, ya. Sangat banyak sekali. Orang yang meninggal anaknya, dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi SAW,
Ma la yamutu li ahadin minal muslimin, tidaklah seorang yang meninggal anaknya dari kalangan kaum muslimin, 3 orang anak meninggal anaknya, melainkan dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam hadits yang lain, tidaklah seorang muslim, kaum muslimin yang meninggal 3 dari anaknya, di mana anaknya ini belum balik, kecuali Allah akan memasukkan mereka dan bapaknya dalam surga, yakni orang tuanya, ya. Allah masukkan semua dalam surga dengan keutamaan dan rahmatnya. Iya. Wa yakununa ala babin min abwabin al-jannah, dan mereka nanti ketika berdiri depan pintu surga, dikatakan kepada mereka, anak-anak itu, udkhulul jannah, silahkan kamu masuk dalam surga. Anaknya berkata, hatta yaji'a abuwana, sampai bapak kami juga masuk. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian dalam surga, antum wa abuakum, kalian dan bapak kalian, masuk semua. Bifadli rahmatillah, dengan keutamaan rahmat Allah Ta'ala. Ini dalil jelas ya bahwa anak kaum muslimin yang meninggal itu ijma' para ulama dalam surga. Kalau anaknya siapa? Anak-anaknya seluruh kaum muslimin yang meninggal sebelum balik itu ijma' para ulama, semuanya berada dalam apa? Surga. Adapun anaknya orang-orang kafir musyrik yang meninggal sebelum balik itu ada khilaf. Ada apa? Khilaf. Sebagian para ulama mengatakan bahwa anak-anak orang kafir musyrik di luar Islam yang meninggal sebelum balik, ada yang mengatakan dia akan diuji nanti hari kiamat, diuji ya. Dia akan diuji. Dan sebagian ulama ada mengatakan dia juga masuk surga karena dia meninggal sebelum balik. Karena anak itu sebelum balik dia di atas fitrahnya, di atas Islam, di atas al-Islam. Ya, dan kewajiban yang kedua bagi kerabat yang ya telah sampai padanya berita kematian kerabatnya atau dia menyaksikan kematian kerabatnya, kewajiban dia yang kedua adalah istirja, ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan doa setelahnya. Jadi kewajiban pertama sabar dan apa? Ridho terhadap segala ketentuan dan takdir. Kewajiban yang kedua mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat bagus sekali dibaca kalau orang tertimpa musibah. Selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ganjarlah saya dengan pahala fi musibati, terhadap musibah yang menimpa saya. Wa akhlif li khairan li. Iya. Atau wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untuk saya yang lebih baik daripada yang hilang ini. Ya, daripada musibah ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Iya. Itu doanya. Kan itu Ummu Salamah, dia berkata, saya mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, Nabi bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu dia membaca apa yang Allah perintahkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia membaca doa. Ini hadis Nabi ya. Lalu dia membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarlah saya dengan pahala pada musibahku ini dan gantikanlah untukku lebih baik darinya. Kata Nabi, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah Ta'ala akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada musibah tersebut. Qalat, Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal, suaminya ya, ketika suaminya Abu Salamah meninggal, qultu, kata Ummu Salamah, saya berkata, ayyul muslimin khairan min Abi Salamah. Siapa muslim yang lebih bagus daripada Abu Salamah ini? Ya. Abu Salamah ini adalah rumahnya yang paling pertama yang Nabi berhijrah kepadanya. Iya. Namun saya tetap membaca doa itu karena beliau berharap digantikan yang lebih baik. Ternyata fa akhlafallahu li Rasulullah SAW. Ternyata Allah Ta'ala menggantikan Abu Salamah, Nabi Muhammad yang gantikan, Nabi Muhammad yang melamarnya. Iya. Jadi ini jelas ya. Jadi doa ini sudah terbukti sekali ini. Iya. Terbukti sekali doa ini.
meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah berdoa, ya Allah gantikan saya yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata kata Ummu Salamah, arsala ilayya Rasulullah Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi mengutus kepada saya seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia melamarkan Rasulullah SAW untukku. Jadi dia menjadi utusan Nabi untuk melamar Ummu Salamah, melamarnya. Maka Ummu Salamah berkata, inna li bintan wa ana guyurun. Ya, dia sebutkan udzur, ya, ini udzur ya. Karena dia janda. Dia berkata, saya punya anak perempuan satu dan saya wanita pencemburu. Ya, ini dia sebutkan. Ya, saya begitu. Saya itu pencemburu ya. Dan saya punya anak perempuan. Maka Nabi SAW berkata, amma ibnatuha fanada'ullaha ayyugniha anha. Adapun anak perempuannya, saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala akan mencukupkan dia. Tidak usah khawatir. Yang kedua, dan saya juga akan berdoa akan menghilangkan kecemburuannya. Ya. Taib. Dan ini juga dalil bahwa kecemburuan yang seperti ini berlebihan itu tidak bagus. Walaupun itu tabiat kebanyakan ada pada perempuan. Karena kecemburuan itu kadang mengakibatkan perempuan berbuat zalim kepada siapa? Suaminya. Bahkan kadang dia berbuat zalim kepada madunya. Iya kan? Makanya kecemburuan ini Nabi berdoa kepada Allah supaya hilang itu rasa cemburumu. Ya. Karena memang seperti itu. Taib. Kemudian ini dua kewajiban kerabat ya yang ditinggal. Sabar dan ucapkan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia hendaklah mengharapkan pahala. Karena itu kadang para ulama meringkas dua kalimat, seorang yang tertimpa musibah harusnya dia di atas dua kondisi, as-sabru wal ihtisab. Itu langsung dua saja, singkatnya seperti itu. Sabar, harapkan pahala. Kemudian adab selanjutnya yang keenam, muqaddimah yang keenam, yaitu ma yahrumu ala akaribil mayyit, apa yang haram dilakukan oleh keluarga si mayit setelah adanya meninggal. Ini banyak ya, banyak orang yang tertimpa yang seperti ini. Perkara-perkara haram yang dilakukan apabila tertimpa apa? Musibah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengharamkan beberapa perkara tentang masalah ini, tentang masalah perkara-perkara yang terlarang setelah kematian. Sementara perkara-perkara yang diharamkan Nabi SAW ini manusia masih melakukannya sampai saat ini. Ya, maka di sini kita akan terangkan supaya kita meninggalkannya. Yang pertama, yang haram dilakukan kerabat si mayit setelah meninggal, tidak boleh dia melakukan niyaha. Yang pertama ya, niyaha itu ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi, amrun zaid alal buka. Itu makna niyaha. Jadi niyaha itu bukan mujarrad al-buka, bukan sekedar menangis, bukan. Karena kalau sekedar menangis boleh tidak? Kalau mujarrad al-buka, sekedar menangis, kalau orang tertimpa musibah, nangis, boleh dia menangis, tidak ada masalah. Dan sudah lewat hadisnya, seorang disiksa bukan karena tangisannya, tapi karena lisan. Ya, tapi karena lisan yang mengikuti tangisan. Karena itu para ulama menerjemahkan an-niyaha adalah amrun zaid alal buka, perkara tambahan perkara tambahan dari sekedar menangis. Iya. Dan Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa niyaha di zaman dulu ya, itu orang-orang jahiliyah melakukannya, dan yang paling banyak melakukan niyaha meratap itu perempuan. Karena itu an-nisa, para perempuan di zaman jahiliyah dulu kalau mereka tertimpa musibah kematian, mereka itu berdiri saling berhadap-hadapan begini, berhadap-hadapan. Ya mutaqabilat, yasihna, lalu mereka bersama-sama teriak. Ya berhadap-hadapan, berteriak-teriak, menggambarkan kesedihan.
Setelah itu apa lagi yang mereka buat? Di antaranya mereka menuangkan pasir di atas kepala mereka. Wa yadribna biwujuhinna. Mereka juga memukul kepala-kepala mereka. Demikianlah yang dinukil ya dalam syarah Sahih Muslim. Taib, syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Jadi dalil tentang haramnya niyaha ini sangat banyak sekali ya. Nabi bersabda di antaranya dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara dari umatku dari perkara jahiliyah, la yatrukuhunna, mereka tidak pernah meninggalkannya. Ya, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain, dia remehkan nasab orang lain karena bukan keturunan bangsawan, wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan melalui bintang, wan niyaha, dan meratap. Ini dia sudah. Ini perkara jahiliyah, meratap. Wan naihatu, kata Nabi, dan wanita-wanita yang melakukan ratapan seperti ini, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan diberikan pakaian sirbal dari ter. Ya, pakaian sirbalun min qatran. Pakaian dari ter ya, aspal. Wadir'un min jarab, dan dia akan diberikan dira. Dira itu baju kurung ya. Dira itu baju kurung. Baju kurung itu dari atas dipakai sampai bawah. Nah, dia akan diberikan baju seperti itu, pakaian atas sampai bawah, namun dicampur dengan jarab. Jarab itu penyakit gatal. Penyakit apa? Gatal. Nah, dan di antara hadisnya pula Nabi bersabda, ada 2 perkara yang masih menimpa manusia, yang keduanya itu merupakan kekufuran. Salah satunya adalah niyaha terhadap si mayit. Ya. Dan dalil yang lain, ketika Ibrahim anaknya Nabi SAW meninggal, maka Usama bin Zaid berteriak. Maka Nabi SAW berkata, laisa hada minni, ini perbuatan seperti ini bukan bagian dari petunjukku. Laisa lisa'ih haqqun, orang yang berteriak seperti ini sama sekali tidak membawa kebaikan, kebenaran. Al-qalbu yahzan wal ainu tadma wala yughdab ar-rabb. Kata Nabi SAW, meninggalnya Ibrahim, ketika meninggalnya Ibrahim, kata beliau, al-qalbu yahzan, hati ini memang bersedih, wal ainu tadma, mata mengalirkan air mata, namun la yughdabur rabb, kita tidak boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Dengan apa? Dengan lisan. Kalau sekedar menangis tidak ada masalah ya. Adapun kalau dia berteriak, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa niyaha ini di antara bentuknya adalah berteriak. Dan nanti akan datang ya, yang kedua akan kita sebutkan ya. Di antara bentuk mirip di antara bentuk niyaha juga nanti akan datang hadisnya. Kemudian tentang masalah niyaha ini, ikhwani fillah. Niyaha ini di antara keburukan yang terjadi di dalamnya, si mayit ini akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal mayyit yu'adzab bi buka'i ahlihi alaih. Si mayit ini akan disiksa, diazab dengan tangisan keluarganya kepadanya. Ini niyaha sudah. Al mayyit yu'adzab fi qabrihi bimaniha alaih. Si mayit akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan niyaha yang dilakukan kepadanya. Iya. Disebabkan niyaha yang dilakukan kepadanya. Dan hadis ini menjelaskan bahwa al-buka, jadi tangisan yang diinginkan di sini ini kan lafadznya bi buka'i ahlihi alaih, dengan tangisan keluarganya kepada dia. Ya. Maksud dari tangisan di sini bukan tangisan yang kita sebutkan sebelumnya ya. Jadi maknanya niyaha yang terlarang di sini bukan sekedar menangis biasa, bukan. Tapi ada kadar tambahannya. Makanya kita katakan niyaha itu adalah niyaha itu adalah ucapan dan perbuatan ya. Ketika orang tertimpa musibah, ucapan dan perbuatannya ini menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Ada tambahannya. Kalau ucapan dia berbicara, kalimatnya bagus kan enggak apa-apa. Tapi kalau dia berbicara mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak rela, dia tidak ridho, dia marah, dia jengkel, itu niyaha namanya. Iya. Dan termasuk
berteriak. Yang kedua, perbuatan. Ya, bentuk niyahah juga ada bentuknya perbuatan, ya. Perbuatan seperti akan disebutkan nanti, ya sudah disebutkan tadi ya, menuangkan pasir di kepala, menggunting rambut, memukul wajah, ya, dan seterusnya. Itu niyahah, ucapan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Adapun sekedar menangis, maka sudah lewat ya. Jadi ketika Nabi berkata bahwa si mayit akan disiksa dalam kuburnya disebabkan tangisan keluarganya kepada dia, atau disebabkan oleh niyahah keluarganya terhadap dia, ini niyahanya khusus ya. Kalaupun dikatakan menangis, maka menangisnya ini khusus, bukan menangis sekedar menangis saja. Iya. Kemudian hadis ini faedah yang kedua lagi dari hadis tentang masalah niyahah ini terhadap tangisan keluarganya terhadap orang yang sudah meninggal. Zahir hadis ini kata para ulama ada muskilah di dalamnya, ya. Ada muskilah di dalamnya. Apa muskilahnya? Karena kaidah syariat, orang yang berbuat dosa tidak akan mungkin dia pikulkan dosanya kepada orang lain. Yaitu firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini Allah sebutkan ayat ini banyak dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-An'am 164, ada juga dalam surah An-Najm. Bisa dilihat nanti ya. Ini ayat kaidah bahwa siapa yang berbuat dosa tidak mungkin dipikul oleh orang lain. Sementara hadis ini yang menangis orang hidup, kerabatnya si mayit. Kenapa si mayit yang disiksa? Berarti kan zahirnya apa? Mukhtalaf, kayak bertentangan. Makanya para ulama mereka membuatkan jawaban, ya, mereka menjamak antara dua riwayat yang bertentangan, zahirnya bertentangan ini, sampai mereka ada samaniyatu aqwal, ada sampai 8 pendapat di kalangan para ulama dalam menjamak, ya, kontradiksi ini. Namun yang paling dekatnya ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pandangan. Ini yang paling dekatnya, yaitu pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama bahwa makna hadis ini, ya, disiksa si mayit karena niyahah kerabatnya, niyahah keluarganya, tangisan keluarganya yang masih hidup. Ini jika dia berwasiat kepada kerabatnya supaya kerabatnya nanti ini melakukan niyahah. Ya. Kalau dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, ya kau menangis keras-kerasnya. Kalau saya meninggal nanti kumpulkan orang, ya, kumpulkan orang di rumah, ya, kemudian adakan acara ini dan itu. Ini kan termasuk niyahah juga. Ya, jadi sengaja berkumpul-kumpul di rumah, itu termasuk niyahah ya. Termasuk niyahah terlarang karena akan membangkitkan kesedihan kata para ulama. Maka siapa yang sempat datang dia datang. Adapun sengaja mengumpulkan orang lalu mengadakan acara, kemudian keluarga si mayit membuat makanan untuk orang yang hadir, itu bentuk niyahah berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya. Jelas? Jadi itu termasuk niyahah ya. Baik. Jadi pendapat jumhur ini sisi yang pertama ya, bahwa maksud dari makna hadis itu tadi, kalau orang yang meninggal ini dia berwasiat kepada keluarganya supaya melakukan niyahah, atau sekalian dia tidak berwasiat kepada keluarganya, padahal dia tahu bahwa keluarganya atau kebiasaan manusia itu melakukan perbuatan niyahah. Dia tahu kebiasaan masyarakatnya, dia tahu kebiasaan keluarganya, tapi dia tidak berwasiat. Ini yang kena nanti, yang kena hukuman karena dia tidak berwasiat atau sekalian dia berwasiat. Karena itulah Abdullah bin Mubarak berkata, "Idza kana yanhahum fi hayatihi", apabila seorang yang telah meninggal ini semasa dia masih hidup, dia melarang keluarganya, sementara keluarganya tetap melakukan niyahah tersebut setelah kematiannya, maka dia tidak menanggung dosa sedikit pun. Jelas? Iya. Pendapat yang lain, sisi yang lain, sebagian para ulama mengatakan makna yu'adzab dalam hadis tersebut yata'allam bisima'i. Ya, jadi makna di sini
diazab di sini bukan diazab dalam makna dia disiksa. Ini pandangan yang kedua ya, bukan maknanya dia disiksa, diazab. Tapi maknanya yu'adzab bermakna yata'allam, dia merasa sakit dan sedih dengan mendengarkan tangisan kerabatnya dan keluarganya. Ya. Dia merasa bersedih, ya, merasa sakit dengan tangisan kerabatnya dan keluarganya. Dia terasa berat, ya. Yariku itu terasa berat dan susah bagi dia dan bersedih disebabkan karena tangisan kerabat dan keluarganya. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Dan ini kejadiannya, orang yang mendapatkan iqab seperti ini hanya terjadi pada alam barzakh saja, bukan hari kiamat. Ini pendapat yang kedua. Ya. Ini dua pendapat insyaallah taala yang saya kira jelas ya. Saya kira jelas. Kemudian di antara perkara yang haram bagi kerabat si mayit untuk dilakukan adalah memukul wajah, merobek pakaian. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan bagian dari golongan kami, kata Nabi, seorang yang tertimpa musibah dia menampar wajahnya, merobek pakaiannya dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Ya, di antaranya adalah mencukur rambut. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah ya. Karena itu ketika Abu Musa al-Asy'ari dia tertimpa sakit sampai beliau pingsan, sedangkan kepala beliau ada di pangkuan istrinya teriak, dan pada waktu itu beliau tidak sanggup mengingkari istrinya. Maka ketika dia sadar, maka dia berkata, ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah, saya berlepas diri dari apa yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Sesungguhnya Nabi SAW bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Sungguhnya Nabi SAW berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah adalah seorang yang mengangkat suaranya keras ketika terjadi apa? Kematian. Ya, ketika dia kaget dengan kematian, pas dia tahu ada kematian langsung teriak histeris. Nabi berlepas diri dari orang yang seperti ini. Wal haliqah, dan Nabi juga berlepas diri dari al-haliqah, seorang yang mencukur rambutnya. Ya, termasuk juga mencukur jenggotnya ya. Para ulama membahas mencukur jenggot. Ya. Mencukur jenggot haram, tapi ketika kematian dia cukur lagi tambah haram. Tidak boleh seorang mencukur rambut sengaja ya, menampakkan kesedihan, menampakkan apa? Menampakkan kesedihan ketika meninggal, seperti itu dia tampakkan dirinya betul-betul bersedih dengan mencukur rambut, itu Nabi berlepas diri darinya. Wasyaqqah, dan termasuk orang yang merobek pakaiannya. Nah, merobek pakaiannya, dan termasuk nasyrus sya'r, menuangkan pasir di atas kepala. Ya, mencukur jenggot dan seterusnya ya. Dan sekali lagi bahwa di antara bentuk bid'ah nanti akan disebutkan al-ma'atam ya. Di antara bentuk haram melakukan niyah itu, di antara bentuknya adalah al-ma'atam, kata Imam Syafi'i. Al-ma'atam, kata beliau, akrahul ma'atam, kata Imam Syafi'i. Apa itu al-ma'atam? Al-ma'atam itu sengaja berkumpul-kumpul. Nah, sengaja berkumpul-kumpul di mana? Di rumah si mayit. Sengaja mengumpulkan orang, ditambah lagi memberikan makan kepada orang yang hadir. Sengaja berbuat seperti ini, kata Imam Syafi'i, akrah. Akrah itu bermakna haram. Kalau istilah Imam 4, kalau mereka mengatakan akrahu, itu maksudnya haram. Karena para ulama itu, kenapa mereka menggunakan kalimat al-karaha, yang mereka maksudkan haram, karena mereka menjaga lafaz. Karena kalimat haram itu berat bagi mereka. Kalimat haram itu apa? Berat bagi mereka. Jadi mereka tidak mau memutlakkan hada haram, hada halal, wa hada haram. Ada ayatnya kan? Jangan kita bergampangan. Makanya ulama itu menjaga dari kalimat-kalimatnya. Imam Ahmad juga berkata seperti itu, akrah wa hada. Saya tidak suka itu. Padahal itu haram. Dia katakan akrah. Ya. Taib. Yang kedua, kenapa mereka menggunakan kalimat akrah seperti itu? Karena memang dalam Al-Quran kadang perbuatan haram disebutkan dengan lafaz karohah, ya kan? Iya. Makruhan indallah. Ternyata haram. Ada lafaz-lafaz dalam Al-Quran ya,
haram, yang lafaz makruh yang diinginkan dengannya apa? Haram. Al-ma'tam berkumpul-kumpul, sengaja berkumpul di rumah si mayit, membangkitkan kesedihan. Iya. Kemudian tentang masalah an-na'yu ya, tambahan an-na'yu itu memberitakan kematian orang yang sudah meninggal, itu na'yu. Apa hukum na'yu? Na'yu itu terbagi dua dalam syariat. Mengabarkan berita akan kematian seseorang. Ada dua itu na'yu. Ada bentuknya halal, ada yang bentuknya boleh, jawaz, dan ada yang bentuknya haram. Ya? Ada yang bentuknya apa? Haram. Taib, ada yang bentuknya na'yu itu ada yang bentuknya boleh dan ada yang bentuknya apa? Haram. Iya. Di antara bentuk na'yu yang bentuknya haram itu adalah i'lamu an mautihi ala ru'usil manabir. Mengumumkan kematian di atas puncak-puncak menara. Ya. Mengumumkan kematian di atas puncak-puncak menara. Iya. Seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah di zaman dahulu. Kalau mereka ada kematian di antara mereka, mereka itu memang sengaja berkumpul ya, ala ru'usil manabir. Ya, kadang di depan rumah mereka. Ya, mereka berteriak. Ya. Di atas puncak-puncak menara, bukan mimbar ya, di atas puncak-puncak menara, di atas tempat-tempat ketinggian, di atas rumah, mereka berteriak. Itu di antara bentuk mengumumkan kematian yang terlarang. Ya. Termasuk mengumumkan kematian seseorang, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan jasa-jasanya. Itu pengumuman kematian yang terlarang. Ya. Di sini saya bedakan ya. Ya. Menyebutkan kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya sebelum dikuburkan, supaya orang memuji dia. Ini yang haram, dilarang. Ya, bukan sekedar memberitakan kematian ya. Ya. Karena itu di sini ada beberapa riwayat ya. Ya. Ada beberapa riwayat yang memang para al-ulama mengatakan bahwa na'yu yang terlarang itu karena datang dalam hadis Hudzaifah bin Yaman ya. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Idza mata lahul mayyit", apabila seorang telah meninggal kerabat dan keluarganya, fala tu'dzinu bihi ahadan, jangan kalian mengumumkannya kepada seseorang. Ya. Jangan kalian mengumumkannya kepada seseorang karena aku khawatir itu adalah bentuk na'yu dan saya mendengarkan Nabi melarang dari perbuatan na'yu, mengumumkan kematian. Namun para ulama mentakyid, membatasi bahwa na'yu yang terlarang di sini bukan mutlak. Bukan sekedar mengumumkan, bukan. Karena yang diinginkan dengan na'yu yang terlarang di sini adalah al-i'lan alladhi yushbihu ma kana alaihi ahlul jahiliyah, yaitu mengumumkan ya seperti bentuk orang jahiliyah mengumumkan kematian. Berupa apa? As-siyah ala abwabil buyut, mereka berteriak di atas pintu-pintu rumah mereka, di pasar-pasar mereka teriak. Mereka teriak di mana? Di pintu-pintu mereka, dan mereka berteriak di pasar-pasar. Ya, itu bentuk na'yu yang terlarang ya, termasuk berteriak di atas mimbar. Berteriak di atas apa? Menara. Kan sekarang, dulu enggak ada mikrofon ya, jadi mereka teriak di atas menara. Ya. Dengan cara-cara yang seperti tadi. Yang terlarang. Adapun sekedar mengumumkan kematian, itu enggak ada masalah. Kalau sekedar mengumumkan kematian seperti apa? Supaya orang tahu bahwa si fulan meninggal, orang bisa datang mensolatinya, orang bisa datang menyelenggarakan jenazahnya. Itu kalau sekedar memberitakan seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya mana? Banyak ya. Di antara dalilnya adalah kisah ketika meninggalnya Najasyi. Ya kan? Ketika Najasyi meninggal, pada hari meninggalnya Nabi SAW mengumumkan kematiannya. Ya. Kemudian beliau berkata, telah meninggal pada hari ini seorang lelaki yang salih. Dalil yang lain, ketika wanita hitam meninggal, ya kan? Wanita hitam meninggal, penjaga masjid Nabi SAW
maka dikuburkan di malam hari. Kemudian Nabi tidak tahu. Nabi mencarinya, di mana wanita hitam itu? Kata mereka, meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak memberitahu kepada saya? Itu ikhbar ya. Kenapa kamu tidak memberitakannya kepada saya? Kata mereka, kami tidak ingin mengganggumu karena dia dikuburkan pada waktu malam. Maka setelah itu Nabi mendatangi kuburannya dan Nabi mensolatinya. Ya, salat jenazah di mana? Di kuburannya. Baik, ini menunjukkan bahwa sekedar mengabarkan boleh atau tidak? Boleh. Maka apa yang terjadi di zaman sekarang itu perkaranya lebih luas. Ya, informasi kematian lewat HP, lewat media, televisi, koran dan selainnya. Itu bentuk na'yu yang tidak ada masalah. Ya, selama jangan kita menyerupai orang-orang musyrik jahiliyah. Makanya mengumumkan kematian lewat mikrofon di atas mikrofon sehingga diumumkan di atas menara-menara, ini sebenarnya kita tidak bisa memutlakkannya itu haram, tapi kalau meninggalkannya itu lebih bagus. Untuk dalam rangka meninggalkan keserupaan dengan orang jahiliyah, jangan sampai masuk ke dalamnya. Makanya Hudzaifah bin Yaman berkata, yang kita sebutkan hadisnya tadi ya, Hudzaifah bin Yaman berkata, ya, apabila telah meninggal mayit ya di antara seseorang, la tu'dzinu bihi ahadan, jangan kamu mengumumkannya seperti itu. Aku khawatir itu bentuk na'yu. Ya, maka kalau bisa dihindari mengumumkan lewat mikrofon masjid, kalau bisa dihindari, jangan dilakukan. Iya. Karena itu dulu orang musyrikin biasa melakukannya di atas menara. Walaupun mereka tidak pakai mikrofon, tapi kan sama, berteriak di atas. Iya. Tayyib, selesai pembahasan an-na'yu ya. Selesai pembahasan an-na'yu. Sekarang kita masuk pembahasan setelahnya, muqaddimah yang setelahnya. Yang keberapa sekarang? Ke-8, Dik? Yang ke-8, alamatu husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah. Ini juga penting ya. Karena banyak sekarang orang bergampangan mengatakan husnul khatimah. Meninggalnya bagus, meninggalnya ini. Ini masalah gaib. Bahkan yang paling ditekankan oleh Syekh Albani di pembahasan ini nanti akan kita jabarkan nanti setelah selesai di pembahasan akhir. Yang paling beliau tekankan di sini adalah tentang masalah mati syahid. Iya. Karena banyak orang bergampangan mati syahid ya. Iya, orang yang pergi bom bunuh diri saja mati syahid. Maka beliau jelaskan di sini nanti tentang tidak boleh orang bergampangan mengatakan fulan syahid, tidak boleh. Dan semua yang beliau sebutkan di sini tanda-tanda husnul khatimah, kata beliau itu semua hanyalah bisyarah, kabar gembira. Tidak boleh kita pastikan. Iya kan? Ada orang misalnya ya, di antara tanda husnul khatimah meninggal pada malam Jumat. Tidak boleh kita pastikan pasti selamat, tidak boleh. Kita katakan kabar gembira insyaallah taala, diharapkan. Begitu. Itu akidah, masalah akidah itu. Dibahas dalam kitab akidah masalah ini. Tidak boleh kita memastikan seorang dengan surga, tidak boleh kita pastikan orang dengan neraka, tidak boleh dipastikan orang mendapatkan rahmat pasti diselamatkan, tidak boleh kita pastikan orang itu disiksa, tidak boleh. Kita hanya katakan kabar gembira, kita berharap dia ya selamat, tanda-tandanya bagus, mudah-mudahan kebaikan di belakangnya. Ya, itu akidahnya seorang muslim. Jadi dari semua tanda-tanda husnul khatimah ini hanyalah bisyarah, kabar gembira. Siapa yang mengalaminya, maka itu kabar gembira baginya, diharapkan keselamatan untuknya. Tayyib. Jadi syariat al-hakim, syariat yang sangat bijaksana ini telah menetapkan tanda di antara tanda-tanda yang menunjukkan husnul khatimah. Ya. Tayyib. Karena seorang itu ditentukan dengan amalan terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Maka siapa saja seorang muslim atau muslimah yang meninggal dengan salah satu dari tanda ini, kanat bisyaratan lahu, maka itu merupakan kabar gembira baginya. Itu catatannya. Itu bisyarah namanya, kabar gembira bagi dia. Ya. Yang pertama di antara tanda husnul khatimah adalah
mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah ketika akan meninggal. Iya. Mengucapkan la ilaha illallah. Hadisnya sudah lewat ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Yang kedua, di antara tanda husnul khatimah al-mautu birishhil jabin. Seorang yang meninggal sedangkan di dahinya berkeringat. Dahinya ini berkeringat dahinya. Itu tanda husnul khatimah berdasarkan hadis Buraidah ibn al-Husayb ya. Nabi SAW bersabda, mautul mu'min bi'araqi al-jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu tanda-tandanya adalah berkeringatnya jidatnya. Ya, dahinya. Kemudian yang ketiga di antara tanda husnul khatimah adalah meninggal pada malam Jumat atau pada siang Jumat. Malamnya atau harinya. Hari Jumatnya atau malam Jumatnya. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatul qabri." Tidaklah seorang muslim, masuk dalamnya muslimah juga ya. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian yang keempat di antara tanda husnul khatimah istishhad fi sahatil qital. Ini seorang yang mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Karena mati syahid ini bentuknya banyak sekali. Bukan orang mati syahid di medan perang saja, ya. Jadi yang keempat meninggal mati syahid di medan perang. Ini dalilnya sangat banyak sekali ya, bisa dilihat dalam surah Al-Imran ayat 169 sampai 171. Dan di dalam hadis Nabi SAW berkata, ya, li syahid indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah, mati syahid di ma'rakah, maksudnya ini ya, di ma'rakah itu di medan perang. Orang yang mati syahid di medan perang di sisi Allah mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali daf'atin min dami. Diampuni untuknya dosanya mulai dari awal tertumpahnya darahnya. Jadi mulai dari tertumpahnya darahnya itu di saat itu dia sudah diampuni oleh Allah. Yang kedua, yara maq'adahu fil minal jannah. Dia sudah diperlihatkan tempat tinggalnya dalam surga langsung. Yang ketiga, yujaru min adabil qabri. Dia akan dijaga, diamankan dari azab kubur. Yang keempat, ya'manul al-faza al-akbar. Dia akan diamankan dari al-faza'ul akbar. Al-faza' ini hari kiamat ya. Orang akan kaget semua. Kullu man fis samawat wal ard. Semua yang di langit dan di bumi akan kaget ketika ditiup sangkakala. Dia akan aman dari situ. Jelas? Yang kelima, yuhalla hilyatal iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian selanjutnya, yuzawwaj minal huril in. Dia akan dinikahkan oleh al-hurul in. Ya. Al-hurul in dinikahkan oleh bidadari. Itu disebutkan dalam lafaz yang lain orang yang mati syahid dinikahkan bidadari sebanyak 72. Ya. Sebanyak 70 lebih. Dia akan diberikan bidadari sebanyak 70 lebih. Karena itu tentang masalah pemberian bidadari dalam surga itu para ulama khilaf ya. Para ulama apa? Khilaf tentang masalah berapa jumlah wanita surga yang diberikan kepada orang yang masuk dalam surga. Dan para ulama sebagiannya mengatakan seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa setiap mukmin kata Nabi SAW akan diberikan 2 bidadari dalam surga. Itu kata para ulama bagi orang yang tidak mati syahid. Adapun bagi orang mati syahid maka dia mendapatkan lebih banyak, 70 lebih. Iya, 70 lebih. Dan sebagian para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berpendapat lain bahwa asalnya seorang dalam surga itu tidak ada pembatasan ya, karena ayat-ayat Al-Qur'an mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan dalam surga ya. Jadi ala kulli hal ya, tidak perlu kita terlalu dalam memperselisihkan ini. Alhamdulillah yang penting dapat, syukur sudah itu, yang penting ada. Masuk surga itu luar biasa orang masuk surga. Tidak usah dibahas, saya mau sekian, nanti dibahas. Antum mau minta banyak itu urusan antum. Iya. Tayyib, yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribi. Di antara keutamaan orang yang mati syahid, dia bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarganya. Ini luar biasa ya. Ini khusus yang mati syahid fi ma'rakah, fil ma'rakah, di medan perang itu ini.
Karena syahid itu banyak ya, meninggal tenggelam mati syahid, meninggal tertimpa reruntuhan mati syahid. Iya. Tapi khusus untuk yang mati syahid di ma'rakah ini, meninggal di medan jihad, baru dapatkan keutamaan tadi. Iya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima ya. Yang kelima, meninggal karena ghazian fi sabilillah, karena dia berjuang di jalan yang benar. Ya, dia berjuang di jalan yang benar. Kata Nabi SAW, apa yang kalian anggap mati syahid menurut kalian? Kata sahabat, yang mati syahid ya Rasulullah adalah yang terbunuh di jalan Allah, berperang. Kata Nabi, inna syuhada ummati idang qalil. Berarti kalau begitu yang mati syahid dari umatku sedikit saja. Kalau khusus mati syahid di medan jihad, berarti syuhada yang mati syahid dari kalangan umatku kalau begitu sedikit. Maka mereka berkata, terus siapa ya Rasulullah? Siapa mereka? Kata Nabi, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena dia berjihad di jalan Allah, maka dia mati syahid. Siapa yang meninggal fi sabilillah, dia berada di jalan yang benar, di jalan al-haq, maka dia juga mati syahid. Wa man mata fit ta'un, siapa yang meninggal karena tertimpa penyakit ta'un, dia juga syahid. Wa man mata fil baton, siapa yang meninggal karena tertimpa penyakit perut. Penyakit perut ini ditafsirkan oleh para ulama bada'ul baton ya. Penyakit perut al-istisqa wa intifakhul baton, yaitu seorang yang kembung perutnya. Ya, kembung perutnya. Wakila sebagian ulama menafsirkan al-ishal, mencret. Ya. Dia tafsirkan al-ishal, yakni bada'ul baton itu adalah al-ishal. Katanya mencret, dia sakit perut, akhirnya dia buang air terus, mencret meninggal. Nah, ini juga makna di antara makna fil baton ya. Man mata fil baton fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena tertimpa al-baton, sakit perut, maka dia meninggal mati syahid. Dan sebagian para ulama menafsirkan alladzi ashtaki batonah, itu seorang yang meninggal karena dia mengeluhkan perutnya ya, sakit perut ya, sakit perut. Nah. Kemudian yang keenam, meninggal karena tertimpa penyakit taun. Ini jelas ya, hadisnya sudah lewat tadi ya. At-taun syahadatun likulli muslim. Nabi bersabda, seorang tertimpa penyakit taun itu adalah syahadat. Ya. Syahid, syahadatun maksudnya itu adalah syahid. Syahada, mati syahid bagi setiap muslim. Paham ya? Baik. Dan taun ini penyakit wabah ya. Taun itu wabah sebenarnya. Dia adalah wabah yang menimpa seorang muslim. Maka kalau ada wabah yang menimpa seorang muslim seperti taun, maka itu diharapkan dia syahid dengannya. Kemudian yang ketujuh, al-maut bada'ul baton. Meninggal karena tertimpa penyakit baton. Ya, tadi yang kita sudah sebutkan ya. Meninggal karena tertimpa penyakit baton. Jadi yang kelima tadi karena berjuang di jalan Allah, yang keenam karena tertimpa penyakit taun, kemudian yang ketujuh tertimpa penyakit perut. Dan tadi sudah saya jelaskan ya tentang penyakit perut ya. Wa may yaqtulhu batanuh falan yu'adzab fi qabri. Iya. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, maksudnya meninggal karena sakit perut, pokoknya macam apa saja sakit perut, semua yang bentuknya sakit perut. Iya. Siapa yang terbunuh karena sebab perutnya yang sakit, kembung, sakit mah, kronis atau terserah mau sakit apa, sakit perut, falan yu'adzab fi qabri, maka dia tidak diazab dalam kuburnya. Iya. Itu hadis. Semua ini hadisnya disebutkan Syekh Albani, saya baca ya. Semuanya disebutkan oleh Syekh Albani yang saya sebutkan itu tadi. Jadi saya tidak sebutkan disahihkan lagi karena ini sudah buku Syekh Albani sudah. Beliau sahihkan semua hadis itu. Jadi sudah berapa? 7 ya. Yang ke-8 al-gharaq, meninggal karena tertimpa meninggal karena dia tenggelam. Ya. Yang ke-9 meninggal karena tertimpa reruntuhan. Jadi sudah 9. Yang ke-8 meninggal karena tenggelam. Yang ke-9 meninggal karena tertimpa reruntuhan. Misalnya gempa ya, dia dalam bangunan runtuh. Dia tertimpa reruntuhan seperti itu. Maka dia meninggal ini mati syahid.
Dalam sebuah hadis disebutkan asyuhada wa khamsah. Mati syahid itu ada 5 kata beliau. Kata Nabi SAW, al-mat'un, orang tertimpa penyakit ta'un, wal mabtun, orang yang tertimpa penyakit perut, wal gharaq, orang yang meninggal karena tenggelam, wa sahibul hadam, dan orang yang tertimpa reruntuhan. Yang kelima, wa syahid fi sabilillah, orang yang meninggal di medan jihad. Jelas? Yang ke-10, mautul mar'a fi nifasiha bisababi waladiha. Wanita yang meninggal karena nifasnya disebabkan karena melahirkan. Jadi wanita yang meninggal apakah pasca melahirkan atau sebelum melahirkan, itu syahid bagi dia. Misalnya dia mau melahirkan berat, tidak tahan, akhirnya dia meninggal. Atau dia pasca melahirkan, dan itu yang paling banyak sebenarnya, makanya itu yang disebutkan dalam ini, dalam hadis. Ya, wanita yang meninggal pasca melahirkan, setelah dia melahirkan banyak mengeluarkan apa? Darah. Itu kan biasa keluar darahnya sampai tidak berhenti itu setelah melahirkan anak. Ya, maka dia meninggal dengan seperti itu, maka itu syahid bagi dia. Itu syahid baginya. Nah, dan ini disebutkan dalam hadis juga ya. Disebutkan dalam hadis. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, al-maut bil harq, meninggal karena terbakar atau dia dibakar. Apakah dia terbakar kecelakaan tunggal sendiri atau dia dibakar oleh orang? Apakah dibakar secara zalim atau dibakar karena dia pergi berjihad, berperang bersama orang kafir? Maka siapa yang meninggal karena dibakar atau terbakar dengan sendirinya, maka itu syahid bagi dia. Wadatul janab, wanita ajnabiyah. Ya, wanita al-ajnabiyah ya. Iya. Dan para ulama menafsirkan ya, dalam sebuah hadis disebutkan ya, hadisnya Jabir bin Atiq secara marfu, Nabi bersabda asyuhada sab'ah, orang yang mati syahid ada 4, ada 7 ya, kecuali yang meninggal fi sabilillah itu tadi ya, karena itu jelas sekali sudah. Al-mat'un syahid, orang tertimpa penyakit ta'un, meninggal tenggelam. Sahib udhatul janab, orang yang dhatul janab. Al-janab ini wanita ajnab, itu dia syahidnya ya. Wal mabtun, penyakit tertimpa penyakit perut. Wal haraq, dia terbakar ya, dan seterusnya ya. Baik. Kemudian al-mautu bada'us sil ya. 13, meninggal karena dia tertimpa penyakit TBC. Ya, bada'us sil itu penyakit TBC ya. Batuk-batuk terus sampai keluar dahak. Dia meninggal karena tertimpa penyakit TBC. Itu syahada bagi dia, seperti yang disebutkan dalam hadits yang sahih. Ya, wasillu syahadatun, dan penyakit TBC ini batuk yang berkepanjangan yang menyebabkan dia meninggal dengannya, maka itu adalah syahadat bagi dia. Jadi sekali lagi Ikhwan, ini semuanya bisyarah ya. Jadi kalau ada orang meninggal malam Jumat, meninggal karena tertimpa penyakit TBC, ini kan bisyarah ya. Tapi kalau dia meninggal malam Jumat berbuat maksiat, dia sementara berjudi malam Jumat, meninggal. Bagusnya meninggalnya malam Jumat ya, tapi berjudi. Karena bukan kebaikan. Jadi ini kabar gembira. Tentunya ini kabar gembira dihubungkan dengan ketaatannya yang lain. Misalnya dia sholat, dia puasa, dia di atas akidah yang baik, itu diharapkan dengannya. Kalau meninggal malam Jumat tidak pernah sholat, meninggal malam Jumat, atau dia meninggal karena tertimpa penyakit TBC. Kenapa dia meninggal karena penyakit TBC? Karena dia merokoknya 24 jam. Mati syahid merokok dia. Minum khamar, merokok, dia makan rokoknya juga. Jadi ini bisyarah ya, jangan dihubung-hubungkan dengan itu tadi, dengan kejahatan-kejahatan tadi. Ya. Kemudian yang ke-14, al-mautu fi sabilid difa, seorang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Ya, dari orang yang ingin merampasnya. Maka Nabi bersabda, "Man qutila duna malihi." Ya. Siapa yang
dibunuh karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Iya. Kemudian yang ke-15, meninggal karena membela agama. Yang ke-17, membela karena membela jiwa. Yang ke-15, meninggal karena membela, mempertahankan agamanya, ya, mempertahankan agamanya. Kemudian yang ke-17, meninggal karena mempertahankan jiwanya. Jadi dia diserang. Apakah muslim atau kafir yang menyerangnya terserah. Jadi dia diserang. Seperti apa? Begal, ya kan? Siapa yang meninggal karena dia bela dirinya, mau diserang, mau diambil motornya, dia pertahankan hartanya. Itu kan hadisnya sudah tadi kan, meninggal karena mempertahankan harta. Mau dirampas hartanya, dia pertahankan. Dibunuh, maka dia mati syahid. Ya. Baik, ya. Atau dia mempertahankan agamanya, disuruh keluar, akhirnya disuruh keluar dari Islam, maka dia dibunuh, maka dia mati syahid insyaallah. Ya, atau dia mempertahankan jiwanya, maka dia mati syahid. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela hartanya, maka dia mati syahid, kata Nabi. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela keluarganya mau diganggu, mau dibunuh, keluarganya mau dilecehkan oleh orang, dia muncul girahnya, dia bela keluarganya, akhirnya dia dibunuh, maka dia juga mati syahid. Dan siapa yang meninggal karena dia membela agamanya, maka dia juga mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Dan siapa yang dibunuh karena dia mempertahankan darahnya, membela jiwanya, ya, maka dia juga mati syahid. Jelas ya? Iya. Jadi mati syahid itu banyak. Nah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu terhadap seorang yang ingin mengambil hartaku?" Kata Nabi SAW, "Jangan kamu beri." Ya. Karena banyak orang sekarang suka begini, ya, begal-begal itu. Gimana seorang yang ingin mengambil hartaku dengan paksa? Kata Nabi, jangan kamu beri. Ya. Perangi dia. Jangan kamu beri. Terus bagaimana kalau dia membunuh saya? Ya. Kata Nabi, anta syahid. Kalau dia membunuhmu, maka kamu syahid. Kata Nabi, kata orang itu, gimana kalau saya membunuhnya karena mempertahankan diri, ya? Karena dipaksa diambil hartanya, dia pertahankan dirinya, akhirnya dia bunuh orang itu. Bagaimana kalau saya membunuh dia karena mempertahankan diri? Kata Nabi, huwa finnar, dia dalam neraka. Ya. Perhatikan ini hadis, ya. Saya luruskan dulu nih pahamnya ini, jangan sampai salah paham. Seorang yang dikatakan hadis ini meninggal mati syahid karena mempertahankan diri atau harta atau keluarga. Itu mempertahankan diri, ya. Mempertahankan diri. Bukan kita memang sengaja mau membunuh orang. Bukan. Difaham, ya? Seperti pencuri kan, kita boleh melawan kalau dia mengambil harta kita, boleh kan? Kalau dia bunuh kita maka syahid. Ada orang perampok masuk rumah mencuri, dua orang misalnya, satu dua orang. Dia memaksa harta, ambil harta kita. Kita pertahankan diri, kita mati syahid. Kalau kita bunuh dia, maka dia masuk neraka. Ini kalau dia mau ambil harta kita, bukan sengaja kita memang membunuhnya. Seperti apa? Kita sudah pasang senapan, dia baru memasuk langsung dibunuh. Tidak boleh. Pencuri itu masih muslim. Kita sudah kasih dia AK-47 di sini, di depan pintu. Pas dia baru mau pegang-pegang lemarinya, jendelanya, langsung antum tembak kepalanya. Tidak boleh. Antum sengaja memang membunuh orang, tidak boleh. Diancam saja, ya, jangan dia mencuri seperti itu. Jadi maksudnya di sini mempertahankan diri, dia mau mengambil harta, dipertahankan diri, nah kita mati syahid. Ya, dan ini juga qadiyahnya, kejadiannya ini, dia bunuh. Bagaimana kalau saya membunuh dia? Ini kejadiannya kan dia melawan, kan? Dia melawan, mempertahankan diri. Iya. Allahu a'lam. Terus yang ke-17, meninggal murabitan fi sabilillah, meninggal karena dia berjaga di perbatasan tanah, ya, murabit, ya, arribat, ya, bahasa arribat,
Dia meninggal karena dia berjaga di perbatasan. Dan berjaga di perbatasan ini biasanya konsekuensinya berbahaya ya. Karena dia berjaga di perbatasan ya, yang tempatnya orang-orang musuh itu masuk. Ya kan? Jadi muslim di dalam dijaga di perbatasan, jangan sampai orang masuk. Yang di perbatasan ini keutamaannya berjaga di situ 1 malam saja. Ya. Itu keutamaannya seperti orang beribadah sebulan. Iya. Ribatu yaumin wa lailah khairum min siyami syahrin wa qiyamih. Kata Nabi, melakukan ribat bermalam berjaga 1 malam, 1 hari atau 1 malam, itu pahalanya lebih besar dibandingkan berpuasa 1 bulan dan qiyamul lail 1 bulan. 1 malam saja berjaga. Ya, ini luar biasa ya. Tapi konsekuensinya ya bahaya juga ya, kematian. Karena tentunya kalau ada yang mati, dia yang paling pertama mati. Karena dia yang berjaga. Wa in mata, kalau dia meninggal, keutamannya jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu. Luar biasa ini. Kalau dia meninggal, maka akan berjalan pahalanya sesuai dengan amalannya semasa hidupnya. Jadi kalau misalnya dia mati di situ, ditembak misalnya, maka setelah dia meninggal, semua amalan yang biasa dia kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, semua amalan yang biasa dia jalankan, itu akan berjalan terus sampai hari kiamat. Iya. Luar biasa nih ya, wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Iya. Dan dia akan berjalan rezekinya terus, setelah dia meninggal akan jalan terus rezekinya, dan dia akan diamankan dari segala fitnah, termasuk fitnah kubur ya. Wa bu'itsa yaumal qiyamah syahidan, dalam lafaz yang lain dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang syahid. Yang terakhir 18, al-mautu ala amalin salihin, seorang yang meninggal di atas amalan salih. Artinya siapa yang meninggal di atas kebiasaan, kebiasaannya dia beramal saleh, meninggal, dia meninggal di atas kebiasaan ini, maka itu bisyarah yang sangat bagus. Karena itu Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, maka akan ditutup untuknya dengan amalan itu dengan surga, dia akan masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah, siapa yang berpuasa pada 1 hari mengharapkan wajah Allah, dia akan ditutup khutima lahu biha, dia akan ditutup dengannya dan dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah, dia mengharapkan wajah Allah, lalu dia ditutup dengan amalan itu, maka dia akan masuk surga. Yakni siapa yang meninggal ditutup dengan kebiasaan amalan salih, apakah dia itu puasa, salat, sedekah atau selainnya, siapa yang menjadi kebiasaannya di atas kebaikan, maka lalu dia ditutup dengan kebaikan itu, maka itu bisyarah, kabar gembira bagi dia dengan surga. Ya. Kemudian di akhir tambih, Asy-Syaikh Al-Albani berkata, tambihun, peringatan. Bahwa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari membuat 1 bab dalam Sahih Bukhari. Kata beliau, bab la yakul, tidak boleh seorang berkata fulan syahid, tidak boleh. Fahada mimma yatasahalu fihi katsirun minan nas. Ini termasuk dari perkara yang kebanyakan di antara manusia mutasahil padanya. Mutasahil artinya bergampangan. Banyak di antara manusia itu bergampangan ya dalam mengitlaqkan kalimat syahid. Iya. Orang melawan pemerintah saja dikatakan syahid. Meninggal, mati syahid, syuhada. Wah, gampangnya dikatakan syahid, syuhada lagi. Dikuburkan di perkuburan syuhada. Fulan syahid. Tidak boleh ya. Jangan kita dulu. Di zaman Nabi SAW saja dilarang orang berucap seperti itu padahal dia keluar berjihad. Ya, sering kita dengarkan ini faedah ya. Di zaman Nabi SAW itu setelah kejadian Nabi dan para sahabatnya pulang dari berperang. Kemudian ada para sahabat di pertengahan perjalanan, dia berkata, Masya Allah, fulan syahid. Ya, jadi semua berkata seperti itu.
Sahabat semua berkata seperti itu. Fulan syahid, fulan syahid. Kata Nabi SAW, la huwa finnar. Tidak, dia dalam neraka. Ini Nabi yang mengucapkannya ya. Orang pandangannya itu syahid. Kenapa mereka pandang itu syahid? Karena mereka keluar pergi berjihad. Tapi apakah pasti? Dia pasti masuk surga? Ia memastikannya hanya Allah Ta'ala. Kita hanya bisa mengatakan itu bisyarah, kabar gembira. Siapa yang meninggal di medan jihad, insyaallah Ta'ala diharapkan pasti di belakang surga. Pasti tidak bisa kita pastikan, karena kita tidak tahu dia ditutup dengan apa. Makanya di kisah ada orang mengatakan fulan syahid, dan di dalam riwayat yang lain, ini bukan kejadian satu kejadian hadis ya. Kejadiannya datang dalam beberapa riwayat. Ya, kejadian yang pertama yang saya sebutkan tadi, ketika sahabat berkata si fulan syahid, dan Nabi berkata la huwa finnar, dia berada dalam neraka. Ternyata para sahabat orangnya antusias ya, dia periksa kenapa dia masuk neraka. Ternyata diperiksa, ternyata setelah diperiksa dia mengambil satu mantel dari ghanimah yang belum dibagikan, dia curi. Padahal yang diambil cuma mantel saja, baju luar ya. Kalau bahasa kita baju kayak sejenis jaket atau rompi begitu. Itu saja yang diambil. Dan itu asalnya tidak boleh diambil, haram sampai dia dibagikan, karena ghanimah itu dibagi ya. Ada masing-masing punya saham. Yang naik kuda, naik onta, yang berkendaraan itu sahamnya 2 bagian. Yang pejalan kaki bagiannya 1 bagian, 1 saham. Ada bagian-bagiannya sudah. Haram orang mengambil ghanimah itu sebelum dibagikan, tidak boleh, haram. Di kisah yang lain Nabi SAW juga berkata dia dalam neraka, dia tidak mati syahid. Kenapa? Ternyata setelah diperiksa, orang ini berjihad dan dia terluka, lukanya parah sekali, dan dia tidak tahan, akhirnya dia bunuh dirinya. Ya, dia bunuh dirinya, tidak tahan karena lukanya parah, dia tidak mati-mati, akhirnya dia bunuh dirinya. Nah ini jelas Nabi mengatakannya tidak, ya, itu perbuatan haram, finnar, diancam dengan seperti itu. Menunjukkan bahwa kita tidak tahu ya, orang itu meninggal ditutup dengan apa. Makanya tidak boleh seorang takjub. Dalam sebuah riwayat saya ingat, tidak boleh seorang itu takjub dengan orang bagaimanapun salihnya. Tidak boleh seorang itu takjub kepada siapapun, bagaimanapun amalannya, ketakwaannya, ilmunya, waraknya. Tidak boleh dia takjub kepadanya sampai dia melihat dengan apa dia ditutup. Sampai dia melihat dengan apa dia ditutup. Karena boleh jadi dia ditutup, mungkin dia adalah orang yang baik, salih, tapi siapa yang tahu dia di akhirnya. Iya. Makanya seorang yang selalu berdoa ditutup dengan kebaikan. Ini Syekh Albani rahimahullah taala memperingatkan tentang bahaya bahaya bergampangan memuji orang. Ya, pada pertemuan akan datang insyaallah taala kita akan bahas kitab As-Sa'di rahimahullah taala tentang masalah tagsilul mayyit. Ya, tentang tagsilul mayyit. Iya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiikum.